Simposium 9 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Profesor Dr. Teresia L. Toruan, spesialis kulit dan kelamin konsultan FINSDV FAADV. Saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Profesor Dr. Teresia L. Toruan, spesialis kulit dan kelamin konsultan FINSDV FAADV, meraih gelar dokter dari Universitas Sriwijaya dan spesialis kulit dan kelamin dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau merupakan konsultan dan mendapatkan konsultan dari Kolegium Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Beliau merupakan guru besar tetap Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Baiklah, kepada Prof. kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada MC Dr. Rauda. Untuk mempersingkat waktu, saya mengucapkan selamat kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan Perdoski yang telah menyelenggarakan parade ilmiah yang terbesar pada tahun 2022 ini. Terima kasih juga kepada panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator. Tadi sudah dijelaskan ada 2 pembicara. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Dr. Irma Dita untuk menayangkan apa yang telah dipersiapkan menggunakan PPT, dan sementara ini kita telah melihat kurikulum vitae yang ditayangkan, dan Dr. Irma Dita mempunyai waktu 20 menit, maksimal 25 menit. Silahkan, terima kasih. Terima kasih Prof. Teresia selaku moderator. Izinkan saya share screen. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat ya, Prof? Ya, sudah terlihat, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kepada Prof. Teresia selaku moderator, juga tentunya pada PBID selaku kesempatannya pada siang hari ini. Saya juga mewakili kelompok studi dermatologi laser Indonesia yang membawakan judul atau topik dengan judul laser dan alat berbasis energi di bidang dermatologi. Baik, jadi laser itu sebetulnya adalah singkatan dari Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. Nah, mungkin ini gambarnya agak membingungkan ya, namun sesungguhnya gambar ini sejawat sekalian itu saya ambil dari textbook laser yang merupakan rujukan kami untuk belajar. Jadi ini sebuah perumpamaan bagaimana awal mula laser itu dibentuk. Jadi kita umpamakan kita berdiri di suatu lapangan atau suatu taman, namun cuacanya cuaca yang dingin lalu disinari oleh cahaya matahari. Nah, lama-kelamaan kulit kita itu akan terasa hangat meskipun sekitar udara kita itu dingin. Jadi dari hal inilah sebetulnya cahaya dan material, yaitu material itu adalah kulit kita sendiri, itu kemudian dia akan bereaksi dan dapat menimbulkan suatu energi. Nah, dari sini juga akhirnya kemudian laser itu dibuat atau dibentuk dari konsep ini. Jadi cahaya itu dapat diciptakan dengan menerapkan suatu energi pada suatu material. Nah, mungkin kalau ini saya tidak terlalu berpanjang-panjang ya dok, jadi intinya laser itu dari beberapa laser yang kita gunakan, ada media atau material yang tadi diperumpamakan sebagai kulit kita, maka ada laser contohnya misalnya laser CO2, maka medianya adalah CO2, yang kemudian apabila medium ini diberikan suatu energi tertentu, dia akan mengeluarkan light atau cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, cahaya inilah yang nantinya ketika kita pajankan pada kulit kita, lalu diabsorpsi oleh target kromofor yang ada di kulit kita, maka dia akan menimbulkan panas. Dan target kromofor tadi akan dipanaskan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ada beberapa sifat laser ya dok, ada monokromatik yaitu artinya memiliki satu panjang gelombang cahaya, kemudian yang kedua adalah koheren, artinya semua gelombang cahaya itu merambat secara spasial dan temporal, dan kemudian kolimasi yang memungkinkan sinar laser itu untuk menempuh dengan jarak yang jauh tanpa divergensi dan difokuskan pada suatu titik sesuai dengan panjang gelombangnya, dan laser itu dimungkinkan untuk mengeluarkan intensitas yang tinggi.
Nah, panjang gelombang laser itu juga banyak, Dok. Jadi dapat kita lihat di sini mulai dari 308 sampai ke 10.600. Kita bisa lihat juga dari gambar ini bahwa sebetulnya semakin panjang suatu panjang gelombang yang dikeluarkan oleh laser, maka dia akan penetrasi semakin dalam ke lapisan kulit kita. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang merah atau panah yang merah yang terpanjang yang dia dapat diserap sampai ke subcutaneous fat atau NDF dengan panjang gelombang 1064. Namun karena ada perubahan optical density dan adanya efek scattering, maka sampai 1300 nanometer nanti panjang gelombang di atas 1300 nanometer itu akan kembali diserap secara superficial. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat pada gambar ini dengan panjang gelombang 1540 ke atas, maka dia justru diserap lebih superficial dibandingkan dengan NDF. Kemudian berikutnya yang cukup penting untuk dipahami dari laser adalah target chromophore atau apa yang akan kita targetkan. Jadi target chromophore laser itu ada 3 yang utama, yaitu air, melanin, dan hemoglobin. Nah, kita bisa melihat pada gambar ini, saya beri satu contoh saja, yaitu contoh yang hemoglobin ya, target chromophore hemoglobin yang berwarna merah. Nah, di sini dia di puncaknya itu ada di sekitar panjang gelombang sekitar 500. Itu sebabnya dokter apabila kita ingin menterapi vaskular atau yang target chromophore-nya adalah hemoglobin, kita menggunakan laser-laser dengan panjang gelombang di sekitar 500. Kita bisa melihat juga semakin panjang gelombangnya, maka hemoglobin itu juga semakin landai. Itu sebabnya kalau kita menggunakan laser-laser dengan panjang gelombang yang panjang, maka hasilnya tidak akan optimal. Namun, dokter juga perlu memahami bahwa di panjang gelombang sekitar 500, di mana dia optimal untuk mentarget hemoglobin, di situ juga ada melanin yang berwarna hijau. Nah, itu sebabnya kita harus berhati-hati dalam melakukan tindakan laser karena selalu ada kompetitif chromophore, yaitu melanin, yang artinya apabila kita ingin mentarget oksihemoglobin, apabila kita tidak berhati-hati, maka melanin yang sesungguhnya tidak ingin kita target dapat ikut rusak apabila kita lakukan tindakan laser. Nah, itu sebabnya dok, meskipun laser itu adalah alat yang canggih, tetap saja man behind the gun itu perlu dipertimbangkan sehingga pemahaman kita terhadap laser harus betul-betul optimal. Nah, berikut saya singkat saja menceritakan bagaimana sejarah laser itu ditemukan. Awal mulanya tetap dari Einstein ya dok, lalu kemudian berkembang di tahun 1960 sampai ke tahun-tahun sekarang perkembangan laser sudah semakin pesat. Dan asosiasi yang kami dari kelompok studi dermatologi laser Indonesia di Perdoski yang kita ikuti itu adalah American Society for Laser Medicine and Surgery. Jadi memang kita diharapkan bisa mengikuti asosiasi ini adalah sebagai rujukan. Dan sesungguhnya asosiasi ini tidak hanya untuk DV dok. Jadi dari dokter bedah plastik atau dokter mata, spesialis mata pun dapat ikut pada asosiasi ini karena kita tahu bahwa pengguna laser itu tidak hanya DV. Jadi dari departemen-departemen lain juga banyak yang menggunakan laser. Jadi ini Bapak Leon Goldman ini adalah salah satu founder dari ASLMS. Nah, sedangkan kelompok studi dermatologi laser Indonesia yang dibentuk di bawah dari Perdoski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia itu didirikan pada tahun 2008. Jadi tidak terlalu lama juga. Dan berikut adalah beberapa foundernya, Dr. M. Yulianto Listiawan yang juga merupakan ketua dari Perdoski Pusat, lalu ada Dr. Aryani, ada Dr. Niputu, kemudian Dr. Trisniartami, dan Dr. Igusti Agung Kompiangrate. Beliau-beliau ini adalah pendiri pertama kali KSDLI pada tahun 2008. Dan saat ini Ketua KSDLI di pengurusan 2021 sampai 2024 adalah Dr. Andreas Widiansyah yang juga merupakan pengurus dari Perdoski Pusat. Nah, berikutnya saya akan membahas sedikit tentang keamanan laser. Sering sekali ini ditanyakan oleh sejawat maupun juga pasien, apakah sebetulnya laser itu aman untuk ibu hamil atau apakah aman untuk ibu menyusui. Jadi sesungguhnya laser ini aman untuk ibu hamil maupun ibu menyusui karena tidak ada ionisasi. Laser ini tidak sama dengan X-ray, jadi berbeda apabila kita mau foto X-ray atau radiologi yang lain di mana itu ada resiko ionisasi yang mungkin ada potensi ke arah karsinogenesis.
disease. Namun meskipun aman, Bapak Ibu perlu memahami juga bahwa kami SPKK tidak melakukan tindakan, kebanyakan dari kami tidak melakukan tindakan laser pada ibu hamil karena etik ya dok ya, lebih ke etik. Jadi dikhawatirkan apabila terjadi sesuatu pada janin, maka mungkin kami sebagai operator atau tindakan laser itu sendiri yang disalahkan, sehingga lebih amannya kita tidak melakukan tindakan-tindakan ini karena toh sebetulnya tindakan laser ini masih dapat ditunda sampai setelah melahirkan. Kemudian pertanyaan lain, apakah sebetulnya laser ini aman dilakukan pada bayi dan anak-anak? Nah, sebetulnya karena tidak ada resiko apapun, karena sesungguhnya laser itu adalah light atau cahaya yang kemudian dirubah menjadi panas, sebetulnya relatif aman. Namun, kita tetap membutuhkan kooperatif pada dari pasien dan tentunya toleransi nyeri dari masing-masing pasien. Jadi untuk bayi dan anak-anak selalu kita jelaskan kemungkinan resiko dari nyerinya. Namun yang perlu dipahami di sini adalah proteksi terhadap mata. Karena laser itu punya sifat scattering atau pantulan di mana dengan panjang gelombang yang cukup panjang terutama, dia penetrasinya juga cukup dalam dan dia dapat merusak pupil mata kita. Sehingga untuk pasien selalu kita berikan Google khusus yang ada pelindung stainlessnya sehingga dia aman untuk dilakukan tindakan laser. Karena meskipun tidak dilakukan di daerah mata, misalnya meskipun kita lakukannya di daerah badan, tetapi ada sifat dari laser yaitu pantulan-pantulan tadi yang mungkin saja dapat terpantul ke area mata. Nah, bahkan untuk apabila kita ingin melakukan tindakan laser spesifik di area kelopak mata atau di palpebra, kita juga harus memberikan eye shield. Jadi eye shield yang dalam bentuk seperti ini ya, sebelah kanan, itu kita masukkan di dalam kelopak mata sehingga aman apabila kita ingin melakukan tindakan laser spesifik di area kelopak mata. Kemudian selain itu operator tentunya juga harus menggunakan kacamata. Nah, Google ini juga tidak semua Google sama ya dok, karena laser itu tergantung dari panjang gelombang, sehingga Google atau pelindung kacamatanya juga spesifik dari masing-masing panjang gelombang. Nah, kemudian keamanan yang lain adalah pendinginan. Jadi memang kita menginginkan heat atau panas yang dihasilkan oleh laser. Tetapi tentunya heat atau panas ini kita tujukan pada target kromofor tertentu. Jadi sesungguhnya panas yang dihasilkan ini sedikit sekali kita inginkan terjadi pada epidermis atau pada kulit bagian luar. Sehingga pendinginan itu sangat penting supaya tidak terjadi efek samping pada epidermis kita. Misalnya luka atau bahkan PIH atau scar. Biasanya setelah kita lakukan tindakan laser, kita lakukan pendinginan, bisa menggunakan alat-alat canggih atau simpel saja menggunakan kompres dengan es batu. Nah, untuk yang di tengah ini adalah suatu alat cooling, dynamic cooling device yang dia sudah terintegrasi dari alat lasernya sendiri. Jadi ketika kita melakukan tindakan laser, maka dia sudah otomatis juga mendinginkan bagian kulitnya. Nah, kalau ditanya jenis laser itu banyak sekali dok, jadi ini ada menurut panjang gelombang, terus kita tadi juga sudah lihat ya, dan menurut indikasinya, lalu cara kerjanya ada ablatif dan non-ablatif. Untuk gampangnya, ablatif itu dia mengikis lapisan kulit tertentu yang kita inginkan, jadi selalu ada luka. Misalnya kita ingin melakukan tindakan bedah atau menghilangkan tumor-tumor tertentu, itu biasanya kita menggunakan laser yang ablatif. Sedangkan non-ablatif relatif tidak ada luka atau perlukaan pada epidermis, karena dia spesifik pada target kromofor tertentu. Lalu jenis laser menurut mode of beam macam-macam ya dok, ada yang continuous, quasi continuous, tidak akan saya bahas lebih lanjut karena waktunya tidak mencukupi. Nah, berikutnya adalah penggunaan laser di bidang dermatologi venerologi juga sangat luas, mulai dari estetik ya seperti hair removal, terus kemudian tattoo removal untuk menghilangkan kelainan pigmentasi, peremajaan kulit maupun vagina, scar, menghilangkan tumor jinak, ini biasanya menggunakan laser ablatif, dan untuk penghantaran bahan topikal. Jadi biasanya bahan topikal itu memang tidak mudah ya dok terserap ke kulit kita karena adanya skin barrier. Nah, itu bisa dibantu menggunakan laser yang ablatif, yang fractional, sehingga bahan-bahan topikal dapat mudah penetrasi ke dalam lapisan kulit. Nah, kemudian sesuai dengan judul saya juga diharapkan untuk membahas alat berbasis energi di bidang dermatologi. Jadi yang non-laser, ada high intensity focus ultrasound yang teknologinya berbasis ultrasound, kemudian radiofrekuensi, ada yang monopolar, bipolar, dan ada yang microneedling, jadi ada jarum-jarumnya, diharapkan energi RF-nya itu akan masuk secara optimal di lapisan kulit tertentu. Dan berikutnya adalah intense pulse light yang seringkali dikelirukan dengan laser. Jadi intense pulse light
ini sebetulnya dia tidak termasuk laser, dia termasuk alat berbasis energi, cahaya, karena sifatnya polikromatis. Dan kesemuanya ini indikasinya kebanyakan adalah untuk estetik, di mana pada siang hari ini tidak saya bahas. Baik, saya akan masuk kepada beberapa penyakit yang penting sekali untuk dilakukan tindakan laser dan mungkin dokter atau sejawat sekalian mendapatkan pada fasilitas kesehatan di tempat dokter berpraktek. Yang pertama adalah vascular birthmark. Jadi ini adalah tanda lahir yang sering didapatkan pada anak-anak atau bayi. Ada dua yang cukup penting, yaitu yang pertama adalah malformasi kapiler atau port Weinstein. Ini dia muncul sejak lahir, kemudian dokter sebaiknya bisa membedakan dengan tumor pembuluh darah atau hemangioma infantil yang dia munculnya biasanya di tahun pertama kehidupan. Meskipun sebetulnya ada kongenital hemangioma dengan manifestasi yang klinis yang mirip, namun kalau hemangioma infantil ini dia tidak timbul sejak lahir. Jadi untuk port Weinstein atau malformasi kapiler, dia tanda-tandanya adalah berupa bercak merah yang flat. Dan ini yang dokter perlu ketahui, sebaiknya segera dilakukan tindakan laser sedini mungkin karena tidak ada modalitas terapi lain selain laser. Jadi pilihannya adalah pulse day laser atau long pulse Nd:YAG 1064. Penting diketahui bahwa tidak bisa resolusi spontan dan justru port Weinstein ini akan semakin tebal seiring usia. Itu sebabnya penanganan sedini mungkin itu adalah pilihan yang terbaik. Dan dokter tidak perlu khawatir karena tindakan laser ini minimal nyeri. Jadi apabila tidak dilakukan segera, ini yang terjadi, PWS yang bersifat hipertrofik, yang menebal, dan justru penanganannya akan lebih sulit. Ini berikut adalah pasien saya yang saya lakukan pada usia 1,5 bulan, jadi memang pasiennya masih sangat baik, masih bayi dok ya, tidak perlu terlalu khawatir, nyerinya relatif, tidak diberikan anestesi topikal karena menggunakan pulse day laser yang sudah dilengkapi dengan dynamic cooling device. Jadi pasien itu cenderung hanya merasa hangat, tidak nyeri. Kemudian ini adalah pasien PWS yang dewasa yang tidak terlalu hipertrofik dan tapi penanganannya juga cukup sulit, tidak mudah karena lebih tebal ya, sifat vaskularisasinya juga lebih besar. Kemudian berikutnya adalah hemangioma. Hemangioma ini bedanya dengan PWS, dia tidak muncul sejak lahir, muncul di tahun pertama kehidupan dan dia berupa tumor, itu yang penting. Jadi dia tidak flat. Dia berupa tumor dan ada benjolan. Laser memang bukan sebagai modalitas utama atau first line treatment, tapi biasanya kita dapat memberikan sebagai terapi adjuvan. Misalnya dia ada pada lokasi-lokasi yang berpotensi untuk memblok, misalnya ada di bagian mata atau di bagian hidung yang apabila semakin besar akan mengganggu fungsi dari pernafasan. Kita bisa lakukan terapi dengan menggunakan adjuvan PDL atau long pulse Nd:YAG. Nah, biasanya hemangioma kalau tidak segera ditangani, ini yang terjadi. Jadi vaskular atau pembuluh darahnya resolusi, namun tumor atau benjolannya masih tetap ada, sehingga penanganan awal itu lebih baik. Jadi tidak lagi kita menunggu dia sampai resolusi spontan. Terapi hemangiom bisa kortikosteroid topikal, oral propranolol, timolol topikal, dan dapat kita berikan adjuvan dengan pulse day laser. Nah, kemudian tanda lahir yang lain yang berupa pigmentasi atau pigmented birthmark. Ini bisa kita terapi dengan laser-laser pigment seperti yang saya tulis di atas. Jadi contoh birthmark yang sering kita temui adalah nevus of Ito, nevus of Ota, nevus Becker yang ada rambutnya, lalu kemudian bercak kecoklatan, cafe au lait macule, bisa ada di wajah, bisa ada di badan. Nah, birthmark semuanya ini responnya cukup baik dengan menggunakan laser pigment. Dapat dihilangkan dengan beberapa kali, beberapa sesi tergantung dari respon masing-masing pasien. Namun yang dokter perlu ketahui, tindakan laser pigment ini cukup nyeri, berbeda dengan tindakan laser yang kita lakukan pada kelainan vaskular. Nah, ini salah satu pasien saya, jadi tidak selalu, tetapi kadang-kadang kita melakukannya sampai terjadi pinpoint bleeding atau titik-titik perdarahan. Sebetulnya pasien itu dilakukan pemberian anestesi 30-40 menit sebelum tindakan dan ada juga diberikan cooling atau pendingin pada saat tindakan. Namun tentunya toleransi nyeri ini sangat relatif ya dok. Jadi apabila dokter mendapatkan pasien-pasien pigmented birthmark yang masih anak-anak harus dipertimbangkan bahwa terapi laser pigment ini cukup nyeri. Kemudian ini adalah salah satu pasien saya yang dengan familial lentigens yang sudah ke beberapa dokter diberikan obat topikal, chemical peeling berkali-kali dan tidak ada perbaikan selama bertahun-tahun dan setelah dilakukan tindakan dengan laser pigment dan dengan hasil yang sangat baik.
Lalu kemudian berikutnya nevus hori. Nah, nevus hori ini merupakan acquired bilateral nevus of otal-like atau apnom. Jadi seperti nevus otal yang sebelumnya, namun ini didapat tidak sejak lahir. Jadi biasanya timbul pada usia 30 tahun ke atas dan sering kali dikelirukan dengan melasma. Nah, ini berikut gambaran melasma. Jadi kalau melasma itu dia lebih diffuse, makula hiperpigmentasinya tidak titik-titik dan bisa didapatkan pada upper lips maupun pada dahi. Nah, untuk apnom ini juga begitu, seringkali pasien itu sudah diberikan obat topikal, kemudian chemical peeling, tapi tidak membaik karena memang letak pigmennya di dermis. Jadi, salah satu modalitas terapi yang baik adalah dengan menggunakan laser pigmen. Berikut juga adalah pasien saya yang saya kerjakan dengan apnom dengan laser pigmen. Nah, berikutnya saya ingin sedikit mengingkatkan tentang nevus melanositik karena seringkali pasien itu datang ingin dihilangkan tahi lalatnya menggunakan laser. Namun tentunya kita tahu bahwa nevus itu kita harus memahami ABCDE-nya, apakah ini ada kecenderungan ke arah melanoma atau tidak. Apakah ini ada kecenderungan ke arah keganasan atau tidak. Jadi biasanya kami sebagai dermatologi selalu akan melakukan pemeriksaan dermoskopi dan melihat bagaimana kecenderungannya dan bahkan melakukan biopsi ya atau histopatologi karena tetap gold standarnya adalah histopatologi. Dan memang sampai saat ini tindakan penghilangan tahi lalat yang disarankan adalah eksisi, bukanlah laser. Nah, sedikit juga saya ingin mengingatkan tentang nevus melanositik kongenital, bahwa nevus melanositik kongenital ini adalah salah satu birthmark yang memiliki resiko tinggi terjadinya melanoma. Dan mungkin dokter-dokter sekalian masih ingat pada tahun 2021 kemarin ada cerita ya dok ya, bahwa salah satu pasien bernama Wendy yang dia memiliki tanda lahir tompel yang dia sudah punya sejak lahir, kemudian dilakukan tindakan laser oleh sejawat berkali-kali. Ternyata tidak membaik sampai kemudian dibiopsi dan ternyata hasilnya melanoma yang sayangnya sudah terjadi metastase sampai ke paru-paru dan akhirnya pada tahun 2021 kemarin Wendy ini meninggal. Namun memang hikmahnya ini sebagai eye opener ya untuk kita semua bahwa kita sebagai dokter SPKK maupun dokter yang lainnya harus berhati-hati untuk melakukan tidak melakukan tindakan laser kepada semua jenis nevus. Lalu berikutnya tattoo removal, ya memang dikatakan tidak harus menggunakan laser, bahkan ada jargon, eksisi adalah the best way to effectively get rid of tattoo. Tapi kalau terjadinya seperti ini, tentu ini adalah suatu pertimbangan bahwa laser ini menjadi suatu pilihan untuk menghilangkan tattoo. Wah, timer saya sudah nyala, Prof. Sedikit lagi ya, Prof. Nah, ini adalah salah satu contoh tindakan laser tattoo removal dengan hasil yang sangat baik. Namun dokter harus ketahui bahwa tindakan laser ini cukup nyeri, sama seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, dan cost-nya itu lebih mahal dok dibandingkan membuat tato. Jadi harus berpikir ulang dok kalau mau bikin tato kira-kira nanti akan dihilangkan atau tidak. Karena jumlah sesinya juga tergantung dari warna dan jenis laser yang digunakan. Warna hitam itu paling gampang untuk dihilangkan, tetapi kalau warna-warna yang sudah bermacam-macam itu akan lebih sulit menghilangkannya. Ini juga adalah salah satu contoh pasien tato yang saya kerjakan. Nah, ini yang terakhir. Jadi selain yang sudah saya jelaskan, memang laser ini seringkali diberikan sebagai terapi adjuvan untuk pasien-pasien estetik yang lain. Contohnya ini adalah pasien akne yang saya rawat. Kita bisa lihat di sini bahwa akne itu sebetulnya memang terapi utamanya adalah terapi topikal dan kombinasi dengan terapi oral antibiotik. Namun untuk lesi-lesi nodul kistik seperti ini, seringkali kita juga memberikan injeksi ya dok. Nah, pasien ini fobia dengan injeksi, tidak ingin diinjeksi sehingga perawatannya cukup lama. Pasien ini kemudian saya kombinasikan dengan pulse day laser untuk akne inflamasinya dengan hasil yang sangat baik. Jadi tetap terapi utamanya dengan anti akne topikal dan antibiotik oral, namun dikombinasi dengan pulse day laser pada saat akne masih fase inflamasi. Jadi secara kesimpulan, pada beberapa penyakit, laser ini memang merupakan modalitas utama, contohnya pada PWS dan pigmented birthmarks. Dan laser ini sebetulnya aman dilakukan pada bayi dan anak-anak, tergantung pada kooperatif pasien terhadap tindakan dan tentunya toleransi nyeri. Terima kasih kepada waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya kembalikan kepada Prof. Teresia.